Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, semangat pagi. Anak-anak, Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu kalian kembali meskipun dengan media video ini. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya berkaitan dengan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kita semuanya beserta keluarga diberi kesehatan. Berdoa, silakan. Oke, baik. Pada hari ini kita langsung saja anak-anak. Bahan ajar yang kita gunakan untuk belajar hari ini dari buku paket. Jadi ada materi dari buku paket. Kalian bisa membukanya setelah melihat video ini karena Bapak terpaku atau nanti kita hanya melihat dari buku paket saja karena di situ sudah lengkap dan memudahkan kalian untuk belajar. Oke, kita langsung buka buku paketnya. Nah, ini di materi yang kedua, di subbab yang kedua yaitu adalah sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, banyak produk kerajinan anak-anak yang bermanfaat, yaitu seperti dari bahan tanah liat ya, kemudian juga ada kayu, logam, batu, dan rotan. Tapi juga ada yang memanfaatkan dari bahan sintetis, yaitu dari berbentuk kerajinan dari limbah kertas, plastik, dan karet. Oke, jadi secara umum kita lihat di paragraf yang kedua. Paragraf kedua ini kita menjelaskan bahwa kerajinan dari bahan limbah ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu adalah dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk dari bangun ruang. Apa perbedaannya? Jadi yang untuk bahan limbah bangun datar ini adalah kerajinan yang hanya bisa dilihat dari panjang lebarnya. Jadi bentuk kerajinannya yaitu dari panjang dan lebarnya. Nah, ini akan kita pelajari di semester ini. Kemudian yang berbentuk bangun datar ruang ini 3 dimensi. Ya. Panjang, lebar, dan ruang. Hasil kerajinannya ini kita akan pelajari di semester genap. Oke, pada kesempatan ini kita akan mengenal beberapa aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kalian kemarin sudah mencari ya beberapa bentuk kerajinan dari bahan limbah. Nah, kita hari ini juga akan melihat di buku paket. Yang ada di buku paket ada beberapa contoh kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah yang sudah kalian cari atau yang sudah kalian temukan dan dikirim di Google Form itu termasuk bahan limbah dan juga termasuk bangun atau kerajinan dari bangun datar? Nah, kita akan seleksi nanti. Kita akan melihat ini anak-anak. Yang pertama, aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama dari limbah kulit jagung. Kalian bisa lihat ini ya. Pastinya anak-anak kulit jagung ini jadi limbah karena yang diambil oleh petani adalah jagungnya, kulitnya dibuang ya jadi sampah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kerajinan dan bernilai ekonomi yang tinggi. Dibuat apa? Nah, ini bisa kalian lihat. Ini bisa dibuat seperti boneka.
Kemudian juga bisa dibuat seperti bunga ya. Kalian bisa lihat kerajinan dari kulit jagung. Kemudian juga bisa dari plastik. Nah, ini kalian pasti tahu ini ya. Ini sudah banyak produksi. Ini contohnya topi yang kiri ya, dari tas topi dari plastik. Nah, topi dan tas ini dari plastik. Ini ada mereknya. Ya, ada Kisplay dan sebagainya ya ini ya. Kemudian yang kanan dijadikan gantungan kunci. Ini dari plastik. Oke. Kemudian kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Ini dulu pernah buat ya anak-anak, tapi tidak dijadikan seperti ini, cuma hiasan dinding. Memang pelepah pisang ini sangat bagus menurut Bapak, karena pelepah pisang itu ada yang warnanya gelap atau coklat, dan ada yang warnanya putih atau bening ya, putih ya, coklat putih gitu. Nah, warna dua ini bisa kita jadikan untuk anyaman dan dibuat hiasan dinding. Ini bisa kita pakai. Atau yang sudah ada di layar ini dicat ya. Jadi dicat, di situ ada bagian kelopak ini yang warna coklat ya. Ini jelas ini pelepah pisang yang coklat. Kemudian yang atas yang dijadikan bunganya ya, ini adalah yang warna putih. Kemudian dicat merah. Oke, ini contohnya dari pelepah pisang. Kemudian dari limbah kertas. Nah, ini banyak sekali ini ya. Kita melihat banyak sekali, apalagi di sekolahan pasti ini banyak, di fotokopian banyak limbah kertas ini yang kadang ada yang tidak mudah hancur, ada yang mudah hancur. Nah, ini jadi limbah. Dijadikan apa? Nah, kita bisa melihat ini. Oke. Bisa dijadikan tas ya. Kemudian juga kalau kita bisa lihat, nah ini adalah dari koran. Kemudian dipotongi segi 4 atau persegi panjang, kemudian dilinting ya anak-anak, dibuat seperti itu, tak bentuk tabung. Kemudian dirangkai jadi satu, bisa dilihat itu dijadikan tempatnya ballpoint atau barang yang lainnya. Oke. Kemudian kerajinan dari limbah kain perca. Ini yang kalian lihat kemarin di punya kakak kelas juga, kalian bisa lihat ya, di Instagramnya PKWU juga ada. Nah, ini dari kain perca. Kain perca bisa dilem, bisa dijahit, nah langsung menjadikan sandal. Nah, ini kain perca banyak sekali anak-anak, pasti sisa-sisa di penjahit itu banyak sekali. Kalian bisa gunakan atau dibuat kerajinan seperti ini. Kemudian dari limbah kardus. Wah, ini juga sangat banyak tempatnya mie ya, kardus mie, kardus makanan dan lainnya. Ini banyak kalian bisa gunakan menjadi lampion seperti ini, dipotong, dirangkai seperti ini, atau tempat lampu, bola lampu juga seperti ini. Bisa dijahit, bisa dilem ya. Oke, kemudian belikan kabel, kemudian belikan tempatnya bola lampunya, dan belikan lampunya ya. Kalian kalau membuat seperti ini, bola lampunya itu yang bagus adalah bola lampu yang kuning, jangan yang putih kalau untuk hiasan seperti ini. Kemudian juga ada kerajinan dari limbah sisi ikan. Oke, kita bisa melihat di Puger itu banyak sekali ya ikan, pastinya juga banyak limbahnya, yaitu dari sisiknya ini bisa dibuat dari itu tadi. Oke,
Kemudian dari keramik, ini juga bisa digunakan pecahan keramik, jadikan seperti background seperti ini. Oke. Sekarang anak, setelah kalian melihat beberapa aneka kerajinan bahan limbah berbentuk bangunan datar, sekarang manfaatnya. Jadi kalian membuat suatu kerajinan itu harus ada manfaatnya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu adalah sebagai benda pakai, ya, dan sebagai manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Apakah manfaat itu sebagai benda pakai atau benda hias? Kalian tentukan manfaatnya. Oke, contoh kayak yang tadi, kulit jagung, ya, kulit jagung dibuat bunga, maka itu adalah manfaat dari benda hias. Kemudian kalau plastik dijadikan tas plastik tadi, kemasan ya, kemasan plastik tadi dijadikan tas, maka itu termasuk manfaat dari benda pakai. Aku harap kalian ya paham ya itu. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini adalah dari plastik jadikan sendal, kemudian yang manfaat sebagai benda hias. Di sini dari limbah kulit jagung jadi bunga. Nah, itu ada dua manfaat di sini. Kemudian adalah potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan datar. Nah, ini kita melihat daerah kita, anak-anak. Kira-kira yang banyak di Jember itu limbah apa? Kalau kita melihat, kemudian mendengar daerah kita, ada beberapa daerah yang limbahnya banyak. Contoh di pesisir atau pantai. Pasti itu ada limbah ikan, ya kan? Pasti ada limbah dari bahan-bahan laut. Kemudian juga di daerah tengah, di daerah Jember itu banyak limbah kayu. Nah, ini bisa digunakan juga. Jadi melihat tempat yang ada. Oke. Kemudian ada beberapa tahapan dalam memanfaatkan limbah yang ada. Contohnya, kalian harus memilih bahan limbah, diseleksi dulu yang bagus yang mana ya, dan yang patut dipakai yang mana. Kemudian limbah tersebut harus bersih, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian baru kalau mau diwarna silakan diwarnai ya, bisa menggunakan beberapa teknik, juga bisa menggunakan cat akrilik atau minyak ya. Setelah diwarnai kalian bisa mengeringkan, kemudian finishingnya kalian bisa gunakan spray yang bening ya, cat yang bening untuk mengawetkan itu ya. Atau kalau kalian dari kayu bisa dipoles lagi atau diamplas. Oke. Selanjutnya anak-anak, nah ini perlu yang kalian tahu, dalam merencanakan produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangunan datar, kalian harus mengikuti ini. Yang pertama adalah unsur estetika ya, dan yang kedua adalah unsur ergonomis. Apa itu unsur estetika? Jadi itu adalah keindahan. Jadi kerajinan yang kalian buat ini harus melihat keindahannya. Nah, nilai keindahan itu banyak, mulai dari kesatuan, keselarasan, keseimbangan, ya, kontras, ya itu sehingga dari keindahan tadi itu menimbulkan perasaan yang ini nyaman, nikmat, bahagia setelah melihatnya atau memakainya. Kemudian yang kedua, unsur ergonomis. Nah, unsur ergonomis ini apa? Diharapkan kalau kalian menciptakan kerajinan itu harus ada unsur keamanannya, aman nggak dipakai, ya. Kemudian kenyamanan, ini perlu. Kebanyakan hasil kerajinan itu kurang halus ya,
Jadi mungkin kurang nyaman. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian keluasan penggunaannya bagaimana, apakah memerlukan perlakuan khusus atau tidak dalam menggunakannya, tidak boleh kena air atau bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan. Itu adalah beberapa unsur dalam pembuatan atau produksi kerajinan bahan limbah. Nah, setelah kalian sudah merencanakan, kemudian tahu unsur-unsurnya, kita dalam merancang harus menentukan ini. Yang pertama, menentukan bahannya. Kemudian menentukan teknik produksinya. Menentukan bahan apa yang akan dipakai. Ya. Kita harus tahu bahan ini ada nggak di pasar, atau bahan ini ada nggak di daerah kita. Apakah nanti juga banyak di luaran? Nah, kita harus tahu. Kemudian teknik produksi, bagaimana cara membuatnya kita harus tahu juga. Nah, kemudian alat bahan yang digunakan. Alat bahan yang digunakan sudah ada enggak? Mudah tidak? Nah, ini harus diperhatikan. Bisa beberapa yang kita pakai seperti contoh pensil, spidol, komputer dan sebagainya. Oke. Ini adalah yang keenam adalah produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bahan datar. Nah, ini adalah proses produksinya. Kalian harus memperhatikan satu bentuknya seperti apa. Karena ini bangun datar, maka kalian bentuk sesuai dengan panjang dan lebar. Kemudian fungsinya untuk apa atau manfaatnya untuk apa? Apakah ini hanya untuk dipakai atau untuk hiasan? Nah, ini ya. Kemudian bahan disesuaikan dengan manfaatnya, nanti digunakan untuk apa. Oke. Setelah sudah, maka kita akan merancang. Contoh di buku paket adalah dari limbah kulit jagung. Nah, kulit jagung ini banyak ya, ditemukan dimanapun. Kalian bisa ambil dan langsung dipakai atau digunakan dalam proses produksi. Oke, yang pertama, kalau kulit jagung ini harus dikeringkan, ya, dijemur dulu supaya kandungan airnya hilang. Kalau kandungan airnya hilang, kemudian kering, kemudian kita olah, ini akan menjadi awet. Nah, itu yang pertama. Kemudian alat dan bahan yang kita sediakan bisa benang, kemudian bisa makrami ya, ini ya yang kanan. Iya. Nah, ini kita pakai, kemudian ada gunting, kita rakit. Nah, ini adalah kita sketsa dulu, menyiapkan rancangannya dulu, dibuat seperti apa nanti bentuknya. Oke, kita rancang, kita gambar, sudah jadi seperti ini. Kita siapkan batang lidi, kemudian kulit jagung. Batang lidi ini bisa dibuat apa saja ya, ini bisa dari limbah tusuk sate dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari kulit jagung tadi di setrika ya, setrika biar bisa lebar dan tidak mingkup seperti ini contohnya. Kemudian membelah dan menggunting kulit jagung, jadi dibagi menjadi dua, kemudian dilinting ya seperti ini, dibentuk melengkung seperti ini, dan terus ditambahi lembarannya, jadinya di sebelah kanan tadi. Kemudian kita membuat tangkai bunganya, ini dari lidi tadi dan benang. Kemudian kita masukkan dalam kelopak bunga yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang membuat bunganya, kita rangkai satu persatu tumpukan tadi, kemudian diikat dengan benang. Oke, seperti ini hasilnya, dan jadi. Nah, rangkainya ini bisa menggunakan sedotan dan sebagainya. Oke, ini adalah finishingnya. Kalian bisa tambahkan spray bening atau cat bening ya, kita semprotkan supaya
terlihat mengkilat dan awet. Oke, ini dulu. Jadi kita sampai ke produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke anak-anak, kalian bisa melihat contoh-contoh yang lainnya di buku LKS juga ada dari kerang, ini sama saja. Nah, Bapak harap kalian mempunyai ide kreatif nanti ketika dewasa ingin membuat apa untuk di bab ini. Apakah kita akan membuat nanti apakah kita akan membuat sesuatu, tunggu dulu karena memang COVID ini belum tahu kita kapan bisa datang ke sekolah. Kalau kalian dari rumah mungkin Bapak akan membuatkan sesuatu kerajinan yang sama semua, nanti membuatnya satu-satu yang gampang dilakukan di rumah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan anak-anak. Terima kasih sudah melihat video ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan harus sehat di rumah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.